Pada video ini kita akan membahas tentang skala suhu. Seperti yang kita tahu bahwa skala suhu yang biasa digunakan itu ada 4 jenis. Yang pertama ada Celsius, simbolkan dengan C. Yang kedua ada Reaumur, simbolkan dengan R. Kemudian ada Fahrenheit, disimbolkan dengan F. Kemudian ada juga Kelvin, yang disimbolkan dengan K. Berikut ini adalah masing-masing skala suhunya. Ini adalah skala suhunya. Kita lihat di sini, pada titik beku air atau keadaan di mana air itu membeku, pada skala Celsius terjadi pada 0 derajat. Sedangkan pada Reaumur terjadi pada 0 derajat, Fahrenheit 32, Kelvin 273 Kelvin. Nah, kemudian ada juga di mana titik didih air, atau dengan kata lain, di mana air itu mendidih. Kalau pada skala Celsius itu pada 100 derajat, pada Reaumur 80, Fahrenheit 212, Kelvin 373. Kemudian ada lagi titik nol mutlak, atau titik di mana air sangat-sangat membeku, atau titik suhu paling dingin. Pada Celsius itu terjadi pada minus 273, Reaumur minus 218, Fahrenheit minus 460, dan Kelvin 0 Kelvin. Ada yang unik dengan titik nol mutlak ini. Jadi zaman dahulu kala ilmuwan berusaha mencari titik air yang paling dingin. Kemudian ditemukanlah oleh ilmuwan yang bernama Kelvin. Sehingga kita sepakat untuk menggunakan skala suhu Kelvin sebagai satuan internasional atau SI. Kemudian skala suhu Kelvin ini juga tidak menggunakan derajat seperti pada Celsius, Reaumur, atau Fahrenheit, karena dia berhasil menemukan titik nol mutlak. Titik nol mutlak biasa didefinisikan sebagai keadaan di mana partikel, bisa saja ion, atom, elektron, tidak memiliki energi panas. Energi panas itu kan energi gerak ya. Sama sekali. Atau dengan kata lain, sangat dingin. Atau pada titik nol mutlak ini, partikel dikatakan berhenti bergerak. Pertanyaannya adalah, mungkinkah kita bisa membuat partikel itu betul-betul berhenti bergerak sebanyak 100%? Apakah mungkin? Nah, menurut mekanika kuantum atau studi ilmu yang mempelajari suatu benda yang lebih kecil dari atom, hal ini tidaklah mungkin. Masih terdapat sedikit energi pada titik nol mutlak. Hal ini merupakan konsekuensi dari prinsip ketidakpastian Heisenberg. Ketidakpastian Heisenberg menyatakan bahwa kita tidak mungkin melakukan pengukuran pada suatu objek dengan akurat 100%, sebab pasti terjadi interaksi antara pengamat dengan objek yang diamati. Contohnya, misalnya kita mau melihat suatu elektron, untuk mengetahui posisi elektron di mana, otomatis kita akan menembakkan suatu foton. Kemudian foton ini akan menembak ke elektron dan memantul kembali ke mata kita. Interaksi antara elektron dengan foton ini menyebabkan perubahan posisi pada elektron, sehingga kita tidak mendapatkan posisi elektron secara akurat 100%.
Inilah mengapa pada titik nol mutlak kita tidak bisa memberhentikan partikel secara akurat 100%. Sebab kita melakukan interaksi pada objek yang kita amati, sehingga terjadi perubahan variabel. Untuk lebih detailnya akan dijelaskan pada jenjang SMA. Kemudian kita balik lagi ke skala suhu ini. Kalau kita amati, di sini ada skala suhu versi Celsius sampai Kelvin. Lalu muncul pertanyaan, apakah kita bisa membuat skala suhu versi buatan kita sendiri? Atau dengan kata lain, bagaimana cara membuat skala pada suatu termometer? Misalnya di sini saya memiliki termometer dengan skala suhu Budi, disimbolkan dengan B. Selanjutnya saya ingin menentukan titik didih airnya. Yang perlu saya siapkan adalah sebuah wadah dengan air panas yang sangat-sangat panas. Kemudian saya letakkan termometer Budi ini ke dalam air panas itu. Kita tunggu beberapa menit atau jam, kemudian kita tandai titiknya. Selanjutnya adalah menentukan titik beku air. Yang perlu disiapkan adalah wadah dengan es batu yang akan mencair. Kita masukkan termometer Budi ini ke dalam wadah es batu itu. Kita tunggu beberapa menit atau jam, kemudian kita tandai titik bekunya. Selanjutnya adalah menentukan titik nol mutlak. Yang perlu kita siapkan adalah es batu yang sangat-sangat dingin. Kemudian kita letakkan termometer itu ke dalam es batu yang sangat-sangat dingin ini untuk beberapa menit atau jam, kemudian kita tandai titik nol mutlaknya. Titik nol mutlak ini sangatlah sulit untuk dicapai, bahkan oleh ilmuwan sekalipun. Untuk saat ini, ilmuwan hanya bisa mencapai titik 0,00001 Kelvin. Tidak pernah bisa mampu untuk mencapai benar-benar 0 Kelvin. Kemudian kita kembali lagi ke termometer Budi yang kita buat. Selanjutnya, setelah selesai menentukan titik didih air, titik beku air, titik nol mutlak, kemudian kita beri skala yang sama panjang. Kita bebas menentukan spasinya berapa, yang jelas jarak antar skala ini mesti sama. Sampai titik didih air. Misalnya titik nol mutlaknya 0 Budi, kemudian titik beku airnya adalah 50 Budi. Kemudian kita dapat titik didih airnya adalah 100 Budi. Dengan demikian, akhirnya kita berhasil membuat termometer dengan skala suhu Budi. Oke, di sini kita akan mempelajari perbandingan skala suhu, yaitu skala suhu pada Celsius, pada Reaumur, pada Fahrenheit, dan juga pada Kelvin. Titik yang kita gunakan di sini adalah titik didih air dan titik beku air. Kita juga boleh menggunakan titik nol mutlak, tetapi untuk pembahasan kali ini kita menggunakan titik didih air dan titik beku air saja. Kita ketahui bahwa pada slide sebelumnya titik beku Celsius adalah 0 derajat, titik didihnya adalah 100, Reaumur 0, 80, 32, 212, titik beku Kelvin 273, titik didih airnya 373. Kemudian dengan menggunakan data ini, kita akan membuat persamaan.
untuk menentukan hubungan antar skala suhu ini. Jadi kita buat perbandingan di sini, yaitu skala suhu Celsius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Kita bandingkan dulu selisih titik didih air dengan titik beku airnya. Pada Celsius 100 minus 0, Reaumur 80 minus 0, Fahrenheit 212 minus 32, pada Kelvin 373 minus 273. Hasilnya adalah 100 banding 80 banding 180 banding 100. Kemudian kita bagi 20. Hasilnya adalah 5 banding 4 banding 9 dibanding 5. Kemudian yang sebelah sininya adalah skala suhu Celsius dibanding Reaumur, Fahrenheit, dan juga Kelvin. Hasil ini kita simpan dahulu. Kemudian misalnya kita mau membandingkan titik beku airnya. Pada Celsius misalnya kita kasih simbol TC. TC ini dikurang titik beku airnya, yaitu 0. Kemudian juga pada Reaumur, TR minus 0. Kemudian pada Fahrenheit, yaitu minus 32. Kemudian pada Kelvin, TK minus 273. Kemudian kita hitung, hasilnya adalah TC banding TR banding TF minus 32 banding TK minus 273. Di sini CRFK. Ini kita simpan juga hasilnya. Kemudian kita lakukan substitusi, yaitu didapatkan hasil TC dibanding TR dibanding TF minus 32 dibanding TK minus 273 sama dengan 5 banding 4 banding 9 banding 5. Sehingga kita mendapatkan hasil perbandingan ini. Perbandingan ini digunakan untuk mendapatkan persamaan. Oke, langsung saja kita buat persamaannya. Misalnya kita ingin menemukan hubungan skala Celsius dengan Kelvin, yaitu TC. Itu kan perbandingan di sininya adalah 5. Kita tulis 5 dibandingkan dengan Kelvin, yaitu TK minus 273, perbandingannya adalah 5. Sehingga kita tulis di sini TK minus 273 dibanding 5 juga. Ini tinggal kita kali silang aja. 5 dibagi 5 itu 1, sehingga didapatkan TK minus 273. Atau TK sama dengan TC plus 273. Lalu bagaimana membuktikan bahwa persamaan yang kita buat ini benar? Untuk membuktikan itu, misalnya kita ambil titik bekunya saja. Kita tahu bahwa titik beku Celsius itu adalah 0. Kemudian pada saat titik beku Celsius ini 0, titik beku di Kelvin adalah 273. Sehingga kita substitusi saja di sini, yaitu TK, kita masukkan titik beku Celsius yaitu 0 ditambah 273. Dan yang terbaca pada skala suhu Kelvin adalah 273. Sesuai dengan perbandingannya. Jadi persamaan kita terbukti benar. Kemudian selanjutnya, misalnya kita ingin membuat persamaan hubungan antara skala Celsius dengan Fahrenheit. Cara yang digunakan sama, yaitu TC, perbandingannya adalah 5. Kemudian TF-32, perbandingannya adalah 9. Kita tulis di bawahnya TF-32, bandingannya adalah 9. Kemudian kita kali silang, TC sama dengan 5/9
dikali TF minus 32. Untuk membuktikan persamaan ini benar, kita masukkan saja titik didih dari Fahrenheit. Titik didih Fahrenheit yaitu 212. Maka skala yang harus terbaca di Celsius adalah 100 derajat. Ini kita hitung saja. 5/9, 212 minus 32 adalah 180. 18 bagi 92, hasilnya adalah 100 derajat Celsius. Jadi persamaan kita terbukti benar. Oke. Begitu juga cara yang digunakan untuk menentukan hubungan Celsius dengan Reaumur, Fahrenheit dengan Kelvin, dan sebaliknya. Jadi metode yang digunakan sama saja. Oke.